Matanya aja satu di sini tuh, cuman mata, ininya merah. Saya kagetnya muncul semua nih Mang Ai, yang udah meninggal, yang belum meninggal semua keluarga muncul Mang Ai. Saya sampai gemetaran, nyata. Orang berdiri gitu? Iya, orang berdiri semua. Utangnya nanya berapa ke saya, hampir 3 M lebih. Saya lihat si uang tuh ada, pakai kata orang Sunda mah nyiru tah, nampan tuh. Itu uang tapi pakai kain putih, warna putih. Saya masuk ke reskrim, Pak sabar bayar supaya beres permasalahannya. Istri bapak ditahan, waduh Mang Ai. Saya ininya tuh, hati saya sakit. Dari goa gelap di pesisir pantai selatan, terdengar harapan lemah dari orang tak bertuah. Kembalikan hartaku, kembalikan kekayaanku, ucapnya getir bagai orang tersambar petir. Tawaran ritual datang seolah memberi harapan, namun dengan persembahan yang sungguh memilukan. Tumbal anak kesayangan yang harus diserahkan membuat patah hati seorang ayah bernama Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan sobat hari ini selalu bahagia ya. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Dan selalu sehat. Amin Mang. Mang Ai dan tim sudah menyiapkan narasumber yang baru nih. Namanya Kang Rizky. Iya. Apa kabar Kang Rizky? Alhamdulillah sehat untuk saat ini. Sepertinya ini Kang berarti orang Sunda nih. Iya. Bener ya? Iya orang Itu Sunda. tebak-tebakan aja ya. Kang Rizky ya tentu saja harus memakai masker karena ada yang dirahasiakan. Kita nggak boleh tahu apa Iya. tuh. Jadi pengennya pakai masker begitu ya. Iya. Identitas dirahasiakan. Kang Rizky punya kisah tahun 2019 ya. 2019 akhir. Ini bisa disebut masa suram atau masa terang nih. Masa terang kalau untuk di 2019 awal sih. Masa jaya ya. Masa jaya. Perlu sobat ketahui bahwa Kang Rizky ini seorang bandar telur dan bandar beras dulunya ya. Sampai akhirnya usahanya mengalami kebangkrutan gitu ya. Betul. Gimana kisahnya nanti kita nonton bersama. Kang Rizky apa kegiatan hari-harinya sekarang ini? Sekarang kegiatannya apa aja. Yang penting bisa menghasilkan. Kadang narik angkot. Kadang kita punya ya di rumah sih ada piaraan ayam sih. Nggak jadi bandar lagi nih, agen maksudnya. Belum ada modalnya. Besar Kita ya belum modalnya siap. ya? Soalnya modalnya gede sih, nggak Iya. bakalan cukup 1 juta 2 juta. Ya minimal kita megang 50 juta lah. Dulu aja itu ruginya miliaran ya. Sampai pokoknya hampir 1 minggu itu 1 truk, 3 truk. Luar biasa ya, bisnis 1 minggu bagus. tuh. Jadi sobat jangan kemana-mana, saatnya kita nonton bareng pengalaman dari Kang Rizky. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Kang Rizky. Jadi begini Mang Ei, awal saya terjun ke dunia beras, awalnya saya cuma seorang supir angkot. Yang tadinya jalan dari Sumber ke Gerage, di situ kita kebetulan nongkrong awalnya. Saya jadi supir beras, kita ngetem bareng sama teman saya, ngobrol-ngobrol, mau nggak kamu jadi supir beras? Supirnya Bu Haji, ya maulah kata saya tuh kalau gajinya lumayan sih. Lumayan katanya sehari 200.000. Pokoknya udah bersih 200.000 tuh. Di situ
2 hari kemudian saya dipanggil sama temen tuh. Kamu kalau serius udah Bu Haji manggil kamu. Akhirnya saya datang ke rumah Bu Haji. Saya langsung diterima hari itu juga. Kita belanja ke daerah Cirebon kayak Arjawinangun, terus ke daerah Demak, Wonosobo, sampai ke Cilacap, Banyumas. Kita di situ sampai ya jarang pulang kadang pagi, kadang tidur di mobil. Dari situ saya mulai belajar dari Bu Haji tuh, sistemnya seperti apa, caranya seperti gimana gitu. Saya juga diam-diam selalu nanya sama Bu Hajinya. Nah, Bu Haji dari situ ngobrol ke saya, mau nggak dipinjem masalah nama. Ya nggak apa-apa selama masih enak sih, selama yang penting tanggung jawab dari Bu Hajinya aja. Nama itu dia ceritakan ke saya untuk dipakai untuk beras. Jadi seolah-olah nama saya yang istilahnya ngutang ke beras lah gitu kan. Karena di situ ada sistem DP. Ya, jaminan Iya, gitu ya. jaminan. Jadi DP 50%. Di situ saya dikasih uang 50 juta untuk DP ke beras itu atas nama saya. Di situ kita baru beras keluar. Dari 2 minggu kemudian setelah beras keluar, saya jualin barang sama Bu Haji. Terjadilah 2 minggu itu jatuh tempo. Ternyata nggak dibayar sama Bu Haji, sisanya itu. Otomatis kan ke saya nagihnya tuh. Nah, saya marah ke Bu Haji, kalau begini caranya, aduh nama saya jelek, ini kan masuknya penipuan karena saya tidak tahu kan permasalahannya. Akhirnya Bu Haji dengan menggadaikan mobil Terios, saya karena pingin ngeberesin utang saya minta ke Bu Haji pokoknya yang ada di Bu Haji aja, kalau nggak selesai saya minta jaminan. Mobil ini kita jaminkan ke pihak pabrik. Jadi beras itu kan 10 ton nih, kita DP di 50 juta, harga 100 juta lebih. Nah sisanya itu 50 juta lebih, itu tempo per 2 minggu. Ternyata nggak dibayar. Iya, ternyata nggak dibayar yang sisanya. Otomatis nagih kan ke saya yang atas nama. Di situ saya juga mulai bertanya, ini kemana nih uang Bu Haji nih. Nah di situ saya minta jaminan ke Bu Haji gini aja, kita bareng-bareng kita taruh jaminan ke sana. Karena yang punya beras itu minta jaminan, apa yang perlu dijaminkan. Akhirnya mobil Bu Haji dibawa sama saya ke tempat beras. Nah disitulah kita mulai. Saya tuh, si yang punya beras nawarin juga ke saya, mau nggak dilanjutin. Tapi karena saya belum punya market, saya ditahan dulu. Enggak lah, nanti aja kata saya tuh. Dua minggu kemudian teman saya datang, katanya kamu di beras, main ke rumah. Iya saya di beras, tapi belum pasti sih kata saya. Udah kamu mau nggak jadi jualan beras? Ya sok kata saya tuh. Tapi kamu punya duit nggak? Nah, saya pinjem 10 juta awalnya ke teman. Punya duit nggak 10 juta? Oh ada, tapi ini harus segera dikembalikan dalam jangka 2 hari. Ya udah sok, nggak apa-apa. Transaksilah saya beras di situ. Terjadilah 1,5 ton. Saya sebelum 2 hari, 1 hari berasnya habis. Sama istri saya tuh. Ternyata penjualan saya bagus nih. Itu di kios atau di rumah? Di rumah, saya belum punya kios. Kita awalnya kita nggak punya kios. Masih tetangga-tetangga begitu ya? Masih tetangga, terus ke pasar. Kebetulan kan saya banyaklah teman-teman yang di pasar tuh. Jadi dari langgan-langgan saya yang di angkot tuh, kadang kan saya malamnya narik angkot tuh punya langgan. Nah di situ terjadilah saya transaksi setelah beras itu Bu Haji udah mulai kelihatan bangkrut nih Bang. Otomatis saya juga, kenapa Bu Haji bangkrut?
Ya begini Mas Rizky, dia ngomong ke saya udah keadaan bangkrut nih, udah mulai bangkrut. Mas Rizky mau diteruskan enggak kerja sama saya, atau Mas Rizky punya modal ya silahkan ikuti. Nanti saya yang kata orang Sunda mengaping lah, diaping. Jadi dikasih tahu cara-caranya seperti apa, gimana gitu kan Bu Haji. Akhirnya saya keluar dari Bu Haji, saya ngobrol sama istri, Bu mau nggak kita buka aja sekalian, kita ikutin cara Bu Haji seperti gimana. Modal awal kan udah ada ini 10 juta dari temen. Ya udah ya, kalau gitu yuk kita buka bismillah aja. Bukalah kita di situ, dari mulai 1,5 ton, 2 ton, sampai kita jadi naik lah 5 ton. Sampai 5 ton. Di 5 ton itu saya butuh gudang nih. Saya pindah yang tadinya dari pindah ke karena di situ ada rumah plus gudang. Di situ. Kita kiriman dari sana sini. Istri kebetulan ngorder lewat media sosial, Facebook. Banyaklah yang nawarin di situ. Teman saya nawarin telur. Itu dari teman saya Pak Maman yang saya selalu pinjam mobil. Lur, daek tuh sama aja orang Sunda. Daek tuh bukan nog. Ya mau atuh cete hari bisa dipinjem mah kalau bisa tempo sih. Terus gampang sok. Dikirimlah telur 1 ton awal tuh. Karena saya tidak tahu masalah telur seperti apa, telur lokal sama telur luar. Kita kena tipu, Bang Ei. Di situ kena tipu kita. Telur gampang pecah. Nah, saya nawarin ini mah telur kuningan. Ternyata bukan telur kuningan, kata si pembeli itu. Wah, itu mah Kang cenah katipu, Kang cenah ku tukang endog. Kade tukang endog mah mafia kabeh. Jadi mafia semua tukang telur tuh. Ini mah akan ketipu. Ini bukan telur kuningan, Kang. Hah? Bedanya apa? Jadi dari cangkang, Mang Ei. Jadi dari cangkang agak kalau lokal tebal. Kalau belitaran itu agak tipis. Terus kualitasnya berbedanya, kalau lokal seger. Jadi kuningan fresh. paling bagus. Kuningan paling bagus, fresh kalau kuningan. Kalau untuk luar itu jelek di situ. Nah, kita berpikir lagi. Ya udah Bu, kita tambahin lagi sama telur. Di situ kita alhamdulillah bagus. Minggu pertama kita ngorder dari 1 ton bernaik lagi sampai kalau kekuatan di telur sampai 5 ton. Kalau telur nggak bisa sampai 10 ton nggak bisa. Cuman kalau telur percepatannya karena 3 kali naik turun telur tuh di situ. Kita dari situ tuh naik lagi nih. Dari 5 ton, dari mulai beras sampai 10 ton. Akhirnya saya pindah karena saya punya rumah di Kuningan, akhirnya saya pindah ke Kuningan. Di situ bukannya ini malah bagus pas mau menjelang Covid, Mang Ei. Menjelang Covid itu bukannya menurun. Kan orang lain menurun nih. Dari pas waktu Covid, kita awal Covid, kita malah bertambah. Permintaan tuh sampai dari 10 ton, sampai 20 ton, sampai 30 ton dalam seminggu. Kita transaksi di beras itu, berasnya aja seminggu itu 360 juta. 1 minggu, belum dari telurnya. Kalau telur 1 minggu 2 kali. Itu 120, ya naik turun sama. Kalau telur emang naik turun dari harga tuh. Di situ kita awalnya lancar, bahkan Bu Haji datang ke saya, Bu Haji. Waduh, Mas Rizky hebat ya, bisa buka kios. Ini kalau bisa sih tambah pegawai aja Mas Rizky. Sampai ya udah Bu Haji, saya minta dukungannya dari Bu Haji. Sampai Bu Haji juga ikut kerja, Mang Ei, sama saya. Kemana-mana ikut penjualan Bu Haji. Yang langgan-langgan Bu Haji semua diisi. Sebelum saya masukin ke bansos, di situ saya ketemu dengan Kuwu, mau nggak ngisi bansos? Kamu
ada teman saya ngisi di daerah Selancang, kamu megang 5 desa. Tapi uangnya nggak bisa kontan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa keluar nih, gitu kan. Barang tuh bagus di situ penjualan. Lancar, dari lancar itu ketemulah dengan rekan saya dari istri. Ya katakan Udin lah, Mas saya perlu dana 100 juta, 150 langsung. Sebagai investor begitu? Iya, investor pertama awalnya. Kasih 150 juta, kita nggak ada bunga, nggak ada jaminan. Jadi joinan lah, dapat keuntungan kita bagi 2 istilahnya, karena kemana-mana barang sama dia. Dari situ kita berjalan, ada uang lebih, kita bisnis lagi nih dari beras tuh. Saya bisnis lagi gade mobil. Jadi ada yang menggade mobil ke saya, tapi saya nerima gadeannya mobil ini, mobil bak, karena kita butuh armadanya. Nah, di situ bagus si ininya tuh. Lama kelamaan dia ngomong, barang bisa nggak dibawa sama saya? Oh bisa, mangga aja, karena kita percaya aja. Nah di situ dibawalah barang 10 ton 1 truk, sama truknya langsung kirim dari Jawa, langsung dibawa sama dia. Di situ ngomong, Mas ini kontan apa ini? Aduh ini agak mengendap katanya. Jadi sistemnya nyarap nyaur Mang Ei. Jadi nyarap nyaur itu dibayar tapi kita masuk lagi barang. Nyarap nyaur. Konsinyasi gitu ya? Iya konsinyasi. Di situ ngomong saya macet, saya curiganya pertama 5 truk. Ini uangnya kok telat semua nih, saya kemana? Nanya. Ngomong belum. Nah saya mulai curiga, cuman saya ngobrol sama istri. Karena dia rekannya istri, saya selalu ngomongin istri nggak percaya. Bu ini hati-hati dengan orang ini nih. Ini barang kemana? 5 ton tuh. Wah marah saya, jadinya ribut sama istri. Dari situ saya turun ke lapangan, saya cek barang saya ada di mana. Ternyata sudah Mang Ai, sudah dibayar sama si Udin ini tuh. Nah, di situ saya mulai timbul, saya marah sama istri, Bu ini tuh udah sok uang segini banyaknya 10 ton kali 5 udah 500 juta. Itu yang kecilnya aja. Nah, di situ nambah lagi bukan 10 ton kali 5, nambah lagi Mang Ai. Hampir 1 M lebih, sampai 1 M setengah. Itu dikasih terus? Iya dikasih terus. Saya udah wanti-wanti ke istri. Istri kelimpungan nih, karena ini nggak ada pemasukan sama sekali si uang tuh. Jadi saya mulai curiga ke si Udin. Ngomong, Bu, saya ini curiga nih. Jangan-jangan si Udin, soalnya dia mulai baik nih ke istri. Nih, Neng, nitip mobil. Nggak tanggung-tanggung 5 unit mobil. Mobil bak 2, mobil pribadi 3. Milik si Udin semua? Iya ngomongnya. Ternyata mobil rental. Mobilnya apa aja itu? Mobil Avanza 2, Stereo 1, mobil bak 2. Itu Grand Max sama Suzuki All New yang baru tuh. Itu. Wah iya emang semua bener Bu. Dia mulai gelapakan. Dia terakhir saya panggil, dia dari Ciamis. Dia langsung ngekat. Ini saya mau menuju rumah kamu, ditungguin nggak ada. Katanya lagi dicari. Anak-anak nelpon ke saya. Itu si Udin lagi dicari sama saya. Masalah apa? Masalah mobil. Aduh kendaraan. Nah di situ saya bingung Mang Ai. Bu ini mulai bermasalah nih kita. Nah di situ 3 hari kemudian ada yang nagih dari pabrik. Mulainya awal kebangkrutan dari situ Mang Ai. Nagih dari pabrik. Nggak tanggung-tanggung. Yang nagih tuh 300 juta, 200 juta dari 1 orang. Kita kan bingung duitnya dari mana, kemana nih duitnya. Dibilang sama orang, tapi orangnya nggak ada. Disangka kita yang make. Di situ kita mulai oleng. Itu di pas 1,5 tahun lah. 1,5 tahun kita oleng. Istri mulai, wah ya nggak enak lah diem di rumah. Istri Bu ini gimana? Karena semua atas nama istri. Di situ atas nama istri semua. Si notanya tuh.
ke pabriknya. Saya ngobrol sama istri, terus datanglah si teman saya yang supir. Dia udah nganterin barang. Yuk kita ngobrol bareng, kata saya itu solusinya seperti apa. Karena si Udin ini udah kabur. Sedangkan istri ngomong tahu rumahnya di Ciamis, ini nggak tahu. Kita ngobrol sama teman saya si Jajang namanya. Jang, urang lieur, saya pusing. Utang nambru, duit nggak ada. Solusinya seperti apa, Jang? Kieu ada saran, mau nggak dengan sistem ke alam gaib, ngomongnya tuh. Saya kan tidak tahu awal-awalnya dengan begituan tuh. Tapi Jajang memastikan ke saya si supir ini tuh, tenang pokoknya pasti dijamin beres. Karena ini utangnya nanya berapa ke saya. Jajang ini supir tuh hampir 3M lebih. Wah, masih mau ketutupnya, cina utang tuh nggak bakalan ketutup utang. Ya iya, justru itu. Istri mulai dipanggil Mang Ai sama pihak Polres. Panggilan keluar masuk di Polres tuh sampai pengacara bantuin kita, uang tuh entok lah. Saya kan udah nggak ada pilihan lain nih. Ini gimana? Udah buntu lah pikiran tuh. Waduh, kalau nggak ketutup istri saya jangan jadi kena nih. Yang jadi bermasalah karena semua nota di situ. Cuman yang jadi curiganya tuh istri di kejadiannya di Kuningan kok dipanggilnya di Polres Sumber. Beda lokus. Nah di situ saya berpikir terus sampai istri jadi tahanan luar Mang Ai. Jadi nggak langsung ditahan. Saya otomatis kan selama sebulan lebih kita berpikir, Bu ayo kita urgent nih. Kalau pingin ngeberesin masalah ibu, ya udah, ibu ikutin saran si Jajang aja, kita ikutin saran si Jajang, supir itu. Waktu itu anak-anak gimana? Anak-anak saya udah pada gede sih Mang Ai. Anak-anak saya. Sekolah tetap tapi ya? Tetap yang paling gede itu kuliah di keperawatan di Bandung. Nomor 2 udah nikah, nomor 3 SMA, nomor terakhir SMP. Saya udah pada gede. Sampai anak terbengkalai lah di situ tuh. Di situ Jajang ngobrol lagi, Jang. Jadi gimana kumaha nih, saya penasaran kata saya itu. Ya kieu urang ge karek di babaturan urang dari temennya jual musuh katanya tuh. Jual musuh gimana kata saya tuh. Itu di mana lokasinya? Di Pangandaran. Berarti pakai duit nyanyi tuh cina pakai duit. Ya udah sok cete lamun bener mah panggil bae teman kamu, nah saya pengen ngobrol secara gimana Mang Ai. Akhirnya datanglah teman saya dari Bandungnya tuh si teman supirnya tuh. Kebetulan kenal juga sama si temannya si Jajang ini tuh. Cete ini mah teman lawas ya. Iya juga dikirain tuh bukan situ. Ngobrol-ngobrol saya terlibat utang. Berapa? 3M lebih. Waduh, dia kaget teman saya juga. Akhirnya, guys sok mau tuh itu jual musuh. Punya tuh musuh. Aya. Ada. Kasih handphone nih musuhnya. Itu ya katakan masih ada saudara lah. Pas dilihat. Aduh cenah eta mah urangnya wau. Kata teman saya. Ya udah guys baik lah. Gak apa-apa. Yang penting jadi deal. Berapa itunya? Bukan si Udin? Bukan. Kenapa nggak Udin aja? Karena si Udin itu nggak ada fotonya sama sekali. Kita nggak pernah, dia selalu ngehindar kalau dulu Mas minta dipoto sih barang yuk. Enggak, dia nggak mau. Di Kalau situ, ada pasti Udin itu ya? Pasti Udin. Yang ini tuh sakit hatinya tuh. Di situ saya ngobrol lagi sama istri. Bu udah. Ibu kalau ibu siap. Saya siap, udah ayah dulu mau nggak? Siap kata saya. Udah sok berapa untuk modalnya ke sana? Kita sampai ngejual motor Mang Ai. Ngejual motor itu seharga 9 juta motor Vario Tekno. Karena tadinya saya nggak pernah berutang. Yang namanya leasing motor mobil saya nggak pernah utang.
Ini baru pertama kali dalam sejarah hidup saya tuh saya punya utang sampai segini tuh. Makanya kita pusing lah. Kita jual, sok. Pas dijual kebetulan teman saya yang beli. Jadi deal 9 juta nih, uang udah ada 9 juta. Yuk kita berangkat. Istri dukung penuh ya? Dukung penuh, itu pun istri ikut. Kemanapun saya pergi dia pasti ngikut sama saya. Karena di rumah udah nggak betah. Karena banyak yang nagih sih. Kita ditagih hampir 5 sampai 6 supplier yang nagih tuh. Ya pada galak-galak lah. Itu ya pokoknya ikut ngobrol di situ. Berangkatlah kita jam 3 sore. Kalau nggak salah ke Ciamisnya tuh ya jam 3. Berangkat dari sini tuh, dari Kuningan tuh. Berangkat jam 3 kita ngobrol. Begini-begini kata teman sayanya. Cuman satu syaratnya kita nggak boleh mengucapkan lafaz Allah. Kalau kita mengucapkan lafaz Allah itu nggak bakalan bisa katanya tuh, itu akan gagal. Ya udah, saya tok badak tok maung lah kata orang Sunda mah. Jadi nyampelah ke Pangandaran. Di situ saya nelpon dulu kakak saya, kakak ipar. Saya nanyain, tapi nggak langsung ke tempat kuncen itu, enggak. Saya ditelepon dulu pas berhenti di rumah makan, saya telepon kakak ipar saya, bener enggak? Saya menyatakan karena kita udah takutnya ngebuang uang 9 juta, tapi nggak berhasil. Tanyain ke kakak ipar yang di Tasik. Bener katanya, sok lamun eta mah geus amilu, jadilah ikut. Kakak ipar saya tuh nyusul pakai motor gitu. Di situ kita supir, teman saya sama istri saya sama kakak berlima. Kakak ipar. Temulah sama si Kuncen. Si Kuncen kayak yang udah tahu, mungkin dikasih tahu sama teman saya ini akan kedatangan tamu dari Kuningan. Ngobrol di situ panjang kali lebar. Ngobrolnya, saya punya utang, kata saya tuh, saya nggak mau basa-basi, saya punya utang Pak Kuncen. Saya tuh, berapa utangnya? 3M sampai 4M kata saya tuh. Ya siapa tahu kalau bisa mencapai 5M, saya sisanya buat modal gitu kan. Besok ngesiap segalana. Ya kalau untuk jiwa saya sih udah siap. Tahu persyaratannya seperti apa dan gimana? Enggak. Jadi harus mempersiapkan belanja, boleh sama saya, boleh sama si Kuncennya. Semua total itu 5 juta. Untuk masuk tirakatnya, persyaratannya tuh. Apel jin katanya. Saya kan nggak tahu apel jin itu seperti apa. Terus ayam cemanik yang hitam tuh. Terus udah ayam, minyak lah, minyak kayak Japaron lah. Nggak tahu minyak apalah, pokoknya wanginya inilah. Kembang 7 rupa, pokoknya udah semua total tuh 5 juta. Saya nggak tahu menau, karena kalau saya beli pribadi sendiri, beli ke pasar kan nggak tahu gitu kan, masalah yang gitu. Udah di situ, nih persyaratannya datang si Kuncennya. Ya Kang, persyaratannya udah ada, Akang siap nggak malam setengah 12 Akang harus siap. Sok istirahat dulu, dipersiapkan badannya karena nanti banyak rintangannya. Saya nggak bisa tidur, gelisah, Mang Ai. Ya namanya juga baru pertama kali ke tempat gituan. Otomatis kan hati mah berdebar ya. Saya takutnya kaget, bilang astagfirullahaladzim atau apalah. Di sana jam setengah 12, aduh udah siap Bu. Siap, ayo. Ikut semua. Yang nggak ikut tuh supir sama teman saya. Yang ikut tuh, yang ikut nganterin saya ke goa, ya Kuncen, istri saya sama kakak ipar. Saya. Oh boleh ditemani ya? Iya boleh ditemani, cuman hanya sebatas sampai mulut gua tuh. Jadi kita nggak boleh ikut semuanya, yang satu aja karena saya yang di depannya. Tuh. Mulai dari ini tuh udah ada pertanda Mang Ai. Pertama dari rumah Kuncen ke ini tuh ada 10 menitan lah kurang lebih. 10 menitan. Kita juga nggak tahu ini wilayah apa tuh. Karena malam setengah 12.
Itu udah mulai Pak ada penampakan. Saya juga kaget. Cuman saya ingat kata si kuncennya, jangan ngomong astagfirullahaladzim atau bismillah atau jangan gitu. Kalau ke istri mah nggak ada penampakan, cuman saya yang ada. Ke saya aja. Pertama ular. Ular belang tuh, badannya tuh. Tapi buntutnya aja udah segede orang 2 orang lah. Di situ 10 langkah kemudian ada lagi. Kayak apa? Pocong. Ininya diikut. Saya kaget kan. Saya cuma hanya ngelus dada aja, nggak boleh ngomong kata ini. Karena saya yakin guys lah, aing tok badak tok mau aing paeh ge terjadi masalah. Saya mati juga nggak jadi masalah. Saya tanya ke istri, Bu, Ibu lihat nggak sesuatu? Enggak ya. Ah cinta Bu, ayah mah lihat. Sia ayah mah kudu yakin. Lamun ayah dek nyelametkeun ibu, ya udah Bu. Jalan lagi, keluar lagi muncul. Baru 10, pokoknya setiap 10 langkah sampai 15 langkah itu muncul. Pocong udah. Ini letahnya keluar menjulur panjang. Tapi agak bungkuk kayak dibilang monyet bukan. Berbulu. Ininya hitam. Si matanya ininya panjang. Nyampailah di situ tuh ke tempat yang kita tuju. Ditinggali masih gana letik gitu. Mang Ai kecil kelihatannya tuh. Si mulut gua tuh. Ingat ya kata si kuncen tuh. Ini udah waktunya karena ini udah 11:30 lebih. Kamu harus siap-siap sok. Nanti saya menyusul kata dia. Masuklah awal. Istri nungguin di luar, yang masuk. Saya lihat tuh pelongo ya, ini gelap. Tapi ada kayak ada cahaya, angin gede. Pas masuk tuh angin tuh. Tapi angin gede tuh kayak gimana ya? Cek orang Sunda masih gak angin tapi tengah hembuskan iya deh, anu awak. Tapi gede Mang Ai. Di situ tuh, sampai ini tuh merinding lah sini tuh. Ah ini, saya pas ini tuh kena kaki, duk, pas dilihat saya ke atas, itu kayak jin lah, kata saya tuh dalam hati ya mau bilang astagfirullahaladzim saya nggak bisa, duk, pas dilihat ininya tuh bergerak sih ini tuh, dilihat tuh cuman kakinya aja segede drum. Kakinya doang. Pas ini tuh semua getar. Pada muruluk lah. Pada turun si tanah. Ah saya mah gak ada ini ya. Udah masa bodoh ini mah cuman hanya ilusi lah kata saya tuh. Saya cuman pikiran saya duit nyelamatin istri. Melangkah lagi. Di situ keluar lagi. Genderuwo. Si genderuwo tuh. Dalam hati nih saya ngobrol. Ini genderuwo begini ya wajah genderuwo tuh gitu. Kayak istilahnya nenek-nenek terus ininya panjang rambutnya. Saya seumur hidup baru lihat gitu yang namanya genderuwo tuh seperti ini mungkin gitu, mungkin dalam kasat mata saya. Masuk lagi di situ ada pocong lagi yang tadi di jalan ketemu lagi di dalam. Pas mau nyampe, saya kaget lagi sama si kuncen yang tadinya nungguin di luar, kok dia udah ada di situ, Mang Ai. Saya ditepuk. Kok Pak kuncen nggak saya di dia deh, tuh udah di dia macam gancang, lu bisa lompat. Oh ya udahlah kalau begitu. Di situ sok diuk di dia. Oh ya udah saya duduk sampai sila. Di situ angin gede, kayak mau runtuh lah, ternyata datanglah. Tapi datang itu cuman hanya suara, cuman hanya kelihatan matanya aja satu di sini tuh, cuman mata.
ininya merah. Dia menggeram. Aya naon maneh, jadi ada apa kamu datang ke sini? Saya pingin ini. Nah di situ langsung dia diam, menggeram lagi. Saya kagetnya muncul semua nih Mang Ai. Yang udah meninggal, yang belum meninggal semua keluarga muncul Mang Ai. Saya sampai gemetaran. Sampai bapak saya almarhum itu ada muncul di situ. Nyata. Orang berdiri gitu. Iya, orang berdiri semua. Nyata. Cuman dia nggak mengucapkan gimana gitu ya, manggil atau apa. Enggak. Situ menggeram lagi. Wah. Si yang tadi bahasa itu tuh menggeram lagi, ngomong lagi. Kamu pingin apa? Ya kata orang Sundanya, maneh hayang naon? Cek bahasa Indonesia, kamu pingin apa? Saya kesini datang untuk tujuan untuk membayar utang karena saya terlilit utang, istri saya di ujung tanduk. Apa yang kamu inginkan? Saya pingin duit. Dia cuman hanya dia menggeram. Di situ timbullah duit Mang Ai. Di sebelahnya tuh, di sebelah saya tuh agak jauh. Duit pada merah semua, numpuk tuh. Saya ngomong, kalau ini benar rezeki saya, berarti ini rezeki saya. Cuman yang tadinya kita kan jual musuh ke si Kuncennya, kata si Kuncen. Dia minta anak ayam Mang Ai. Sedangkan saya tidak tahu anak ayam itu seperti apa, siapa. Saya bertanya sampai saya nanya, anak ayam teh naon cing teh bah, punten cing teh karuhun. Dia menggeram lagi. Kalau jadi setiap ngomong tuh dia pasti menggeram dulu. Dia ngomong di situ langsung nunjuk tuh anak ayam itu tuh anak kesayangan saya yang paling kecil. Sedangkan anak kesayangan saya kan laki-lakinya 1, perempuan 3. Ya saya nggak mungkin, saya kata saya nggak mau. Hah? Saya nggak mau. Sampai kapanpun saya nggak mau. Dia tetap, ya saya mah sesuai dengan perjanjian. Udah aja saya jual musuh. Dia aja nggak mau. Si ininya tuh. Dia tetap si itu tuh terakhir ke saya. Mintanya anak ayam. Anak ayam itu anak saya yang paling kecil. Saya nggak mau dong kalau gitu. Mungkin karena udah terlalu pagi. Di situ udah terlalu pagi. Suara lah ada muncul suara ayam berkokok, hilang semua. Semua hilang aja si pandangan tuh. Saya kabur. Wah, saya enaknya minta ampun, balik. Wah, bau macing teh. Bau kata saya tuh. Ini Kuncen nipu saya kalau begini mah. Perjanjian mintanya jual musuh. Oh, jadi anak saya yang jadi ininya. Saya nggak mau. Di situ saya balik. Pas mau balik kanan, mau balik ke depan, si Kuncen nepak. Kenapa? Anak ayam nggak mau dikasihkan. Saya nggak mau, cinta orang butuh ayam, nggak mau lah. Saya ngasihin anak ayam ke ini mau jadi tumbalnya. Ya udah sok, yuk kita balik. Dianya hilang. Saya balik belakangan. Di situ tuh saya udah nggak memperdulikan ada si A, si B, ada setan apa, saya pulang. Di depan mulut pas di depan si Kuncennya udah ada di situ. Yang saya jadi pertanyaan tuh, kok si Kuncennya masih cepat pisan gitu. Balik lagi ke situ tuh. Di situ kita balik, istri langsung nyambut. Ya gimana? Wah Bu, mintanya si anak kecil lu siapa? Anak kesayangan kita. Wah nggak mau, udah ya. Kalau gitu mah istri marah. Wah kita ini macam nipu, masuknya penipuan. Udahlah, tenang dulu, sambil jalan. Nyampe lah kita ke tempat si ini tuh Kuncen, ngobrol lagi. Kuncen, saya mah
kenapa bisa jadi begini? Saya udah mengeluarkan karena perjanjian Pak Kuncen ngomongnya jual musuh, ini enggak. Yang ngomong lagi, sok sekali lagi saya jamin. Tapi saya harus ngeluarin duit kan? Enggak usah. Tas si Kuncennya tuh. Asal AA udah siap segalanya. Ya udah kalau gitu sok. Ya udah nanti malam kita jadi lagi. Tapi benar ya kata saya tuh ya. Benar enggak? Soalnya saya udah capek lah kalau diginiin terus mah. Berangkat lagi kita. Besoknya tuh. Nah yang kedua kalinya itu jam 12. Karena saya ketiduran karena capek. Itu jam 12. Jam 12 malam saya masuk lagi. Di situ sama dengan kondisi seperti itu. Saya udah tahu ininya tuh. Keluar lagi, saya duduk tuh. Yang lain nungguin? Oh, yang lain biasa nungguin di luar. Ini ini lagi ada muncul. Ini tuh, saya mikir, saya nunjuk. Tuh orang itu kata saya tuh. Yang ini tuh, orang terdekat saya tuh yang itu. Wah, ngomong lagi, saya nggak mau, saya pinginnya di situ. Karena apa? Orang ini udah bau katanya, nggak enak dimakannya. Emang dimakan gitu dalam hati tuh ya. Yang enak tuh ini anak ayam. Nunjuk ke bungsu. Oh iya. Sok silakan, itu kata ya bahasa Indonesianya, sok silakan. Itu uang diambil, itu uang tuh semakin menumpuk, Mang Ai. Gimana enggak ini ya? Cuman saya dibalik itu tuh tadinya saya wis lah, nggak apa-apa. Anak saya jadi korban cuman satu ini. Tapi saya keburu kayak sadar gitu lah. Dalam hati sadar. Saya nggak mau. Ayam berkokok lagi karena masuknya jam 12 sih. Itu tuh waktu tuh kayak lama tapi sebentar Mang Ai. Keburu paginya tuh si ayam berkokok tuh pertandanya tuh. Di situ. Akhirnya kita gagal lah. Gagal, balik. Di situ kita gelondong ribut, saya sama istri ribut gede. Wis lah kalau begini mah biar ibu lah, wis nggak apa-apa ditahan. Tapi saya dalam hati saya nggak mau sampai istri ditahan. Tetap sebagai suami saya bertanggung jawab semuanya. Akhirnya kita balik dari perjalanan, saya nggak pernah ada kata-kata. Dari pas kejadian itu seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu. Tapi pulang tuh saya nggak pulang langsung ke rumah satunya karena saya ada 2 rumah, punya 2. Saya celengan sih pulang ke sana aja, soalnya di rumah pertama nggak aman lah, banyak yang nagih gitu. Jadi anak juga nggak nyaman diam di rumah karena utang saya banyak dari lembaga, LSM dan lain sebagainya lah. Polisi sih udah mental gitu kan. Istri ngomong, ini gimana ya? Ya sabar Bu, ayah lagi mikir. Ngobrol lagi sama si Jajang, Jang ya kumaha cik teh sugan anu bener teh, jangan kayak yang kemarin sugan ada yang bener. Dia ngomong ada satu lagi sok, ini mah di Ciamis kata dia tuh. Siapa lagi, gimana lagi? Ini mah cuman kambing sama ayam Mang Ai. Tapi satu syarat, gak boleh sembelihnya, gak boleh sama pisau. Terus cing teh kunaon ngamaehanana gimana matiin? Ya itu mah terserah mau dipelintir atau digigit dengan 2 cara. Tapi hargana beda, hayam mah hargana 2.800.000 kalau nggak salah, 2.800.000. Kalau kambing itu lebih mahal, bisa mencapai 6 jutaan. Ntar dulu saya ngobrol dulu sama istri, kalau disetujui oke kita berangkat. Nah, di situ saya ngobrol. Besoknya Bu, sekali deui we nista maja utama kata saya tuh. Kalau ini berhasil berarti Ibu bisa ketulungin, kalau enggak ya udahlah, ayah udah angkat tangan. Ya geus ya, sok Ibu diberi kesempatan ini. Cuman iya syaratnya gede Bu, hampir 6 juta. Kita milihnya kambing karena keluar nominalnya 5M. Bu benar ya, benar. Istri sisa itu sisa uang yang ada bukan uang. Jadi kalung Mang Ai, ngejual lah kalung sama gelang.
dijual lah kalung sama gelang. Nah ini sisa harta benda ibu, sok silahkan pergunakan ku ayah sama ayah. Kalau sama ayah bisa dipergunakan ini, kalau ayah yakin lagi sekali lagi sok mangga. Ibu udah pasrah, udah nggak ada lagi. Sisa ini barang dijual lah. Itu nominal hampir 12 juta. Ini sama ini tuh semua lah komplit sama cincinnya semua. Ini ya tadinya ini tuh untuk biaya anak-anak, karena si kakak anak saya yang paling gede butuh buat bayar kosan sama bayar iuran itunya, kuliahnya nggak dibayar sih hampir 6 bulan. Di situ saya ngobrol lagi sama si Jajang, karena si Jajang teman setia. Jang kumaha nyangges lah sok, lamun geus siap mah udah siap sih sok mangga ayo kita berangkat. Berangkatlah ke Ciamis sama istri gitu. Bertiga itu berangkat ke Ciamis, ngobrol, ya benar ya ini terakhir, ya udah Bu ini mudah-mudahan terakhir. Mudah-mudahan ini rezekinya buat menutupi semuanya. Kalau ini berhasil berarti masih ada 2M untuk usaha. Udah kita pede aja datang ke Ciamis, ke daerah itu, datang ngobrol langsung. Ini tuh si kuncennya tuh datang ke sini, tujuan saya untuk menutupi utang-utang saya. Langsung si kuncennya tuh siap kalau begitu mah, cuman ada syaratnya, mau ayam mau kambing. Akhirnya saya memilih kambing aja di situ, karena saya lihat nominalnya gede hampir 5M. Ya udah sok, syaratnya mau beli sendiri apa ini, udahlah sok syaratnya mah silahkan, ini uang nominal 6 juta silahkan pegang, si kuncennya beli sendiri. Jadilah itu jam 11 malam terjadinya tuh, cuman bukan di tempat si kuncennya, tapi di agak lingkungan di situ, tapi ada kamar khusus, tempat untuk apa sebutnya tirakat lah, tirakatnya di situ ngobrol. Sok siap, bener ada kambing hitam, warnanya hitam, nggak ada sehelai pun warna putih Mang Ai. Si mulai dari kaki bulu semua nggak ada warna putih, bener hitam. Di situ saya masuk, pas masuk gimana nggak kaget ya, bau anyir. Lingkungan tuh pokoknya masuk ruangan segede gini lah ada, itu bau anyir. Bau anyirnya minta ampun, sampai ada darah di ininya tuh, bau anyir. Sok duduk ininya, karena udah perjanjiannya apa kambing. Sok, nah ini kambingnya, si Pak kuncennya udah mungkin baca mantra lah, jangan jawokan bahasa gimana saya kurang ngerti. Sok ini mau gimana, pokoknya ingat jangan sampai pakai, nggak ada pisau, nggak ada apa-apa, cuman tangan aja buang. Dipelintir nggak mau mati. Akhirnya apa, saya gigit Mang Ai, digigit sampai keluar sini tuh. Pahil ceng. Saya lihat si uang tuh ada, pakai kata orang Sunda mah nyiru tah, nampan tuh. Itu uang tapi pakai kain putih, warna putih. Jadi nampannya tuh bundar Mang Ai. Bundar tapi sampai segini nih tingginya. Itu rapi. Rapi, numpuk uang. Sok tuh itu uangnya, silakan bawa ambil. Tapi ingat, Kata siapa itu? kata si kuncennya, Oh, kuncennya ikut di dalam. ikut karena ada di dalam menyaksikan, ada di situ. Tuh uang, tuh berarti ada, bener, nyata. Saya pegang dulu, tapi bawa akhirnya minta ampun si uang. Aduh, bau pisan sih Pak Kuncen. Ya nges, jangan banyak ngomong. Sok, tapi ingat, pulang dari sini jangan simpang ke manapun. Kalau beli bensin, karena mobil nggak ada bensin, kata saya. Udah nggak apa-apa kalau untuk beli bensin, tapi ingat jangan nyimpang atau kemanapun lagi, harus langsung pulang.
besok malam ini harus bisa dibuka. Ingat ya, kalau ini penyimpang dari jalur, kata si ininya tuh Bang Ai, nyimpang dari jalur, udah gak bakalan jadi. Terus saya dikasih lah minyak warna putih, botolnya segini, kasih minyak. Kalau ini nyampe rumah berubah warnanya, berarti nggak jadi. Kalau berubah warna merah dari putih tuh berubah jadi merah, berarti nggak jadi. Karena saya pede, udah yuk balik dengan uang nggak tahu numpuk tuh di nampan, tapi dipakai kayak kain kapan lah. Itu nah, masuk dalam mobil itu bau anyirnya minta ampun, sampai semua pada gini semua. Kaca dibuka juga tetap baik bau anyir, bau amis. Sampai kita ngisi bensin dulu di Panyawangan, Pak bau amis ya, iya itu gitu. Apa udah kambing, kata saya. Mau gitu tuh Pak, iya lupa nggak dicuci ininya, iya Pak bau amis bisa. Di situ istri lapar Bang Ai, ya lapar ibu, udah di rumah lah kalau mau makan tanggung. Ibu lapar nggak kuat ya, soalnya tadi nggak makan. Kenapa ibu nggak makan? Nyimpang dulu, nyimpang sih turun nggak, cuma di mobil Bang Ai. Di sebelah pom bensin tuh kan ada warung ya. Belinya cuma apa, Bu? Beli mie, itu pop mie. Oh, ya udah berapa? 2 aja, 2. Udah, pulang. Isi bensin pakai uang itu? Enggak, kita itu nggak boleh diganggu gugat. Selama itu perjanjiannya malam besoknya harus dibuka. Di situ pulang, terus, kita hasil nih. Cuman yang anehnya tuh pas pulang ke rumah, si yang tadi saya dikasih sama si kuncen, yang tadinya minyaknya putih berubah jadi merah. Wah, saya curiga, saya telepon. Pak, ini gimana kok? Ini si minyaknya berubah jadi merah. Duh, kenapa ya? Dia tahu ini pasti nyimpang. Nyimpang tuh jadi singgah lah, gitu kan. Mampir? Mampir ya, kayaknya ini mampir. Nggak mungkin kalau ini tuh. Karena orang kebanyakan pulang dari saya kalau uang udah kebawa ke rumah itu udah jadi. Kata dia tuh nggak pernah yang nggak namanya gagal. Oh, ini pasti mampir. Pikir bolak-balik, oh iya ya kemarin, tapi sebetulnya nggak mampir itu tuh. Kita cuman berhenti beli itu aja, mie gelas. Pas udah nelpon, coba nanti malam dibuka. Dibuka. Numpuk sih numpuk kelihatan. Pas dibuka jadi apa coba Mang Ai? Jadi daun sereh. Udah kering daun serehnya. Iya wah ini mah ketipu, bukan ketipu, udah kesalahan saya aja ya kita udah. Berarti ini bukan rezekinya ibu, bukan rezeki kita. Kalau dikira-kira berapa miliar ya? Ya ada 4 antara 5 lah. Banyak sekali berarti ya? Banyak sekali. Akhirnya, Bu ini gimana jadinya tuh? Udahlah ya, ibu nyerah. Udah sekarang mah gimana takdirnya aja ibu lah. Udah seperti ini mungkin jalannya tuh. Di situ akhirnya istri dipanggil lah Mang Ai ke Polsek, ke Polres. Bu bisa kesini enggak? Untuk apa? Itu udah 2 minggu kemudian Mang Ai kita dipanggil tuh. Istri udah melampaui batas maksimalnya 40 hari kalau nggak salah. 40 hari dipanggil istri. Kok ini lama, saya nungguin di mobil. Saya emang masih pinjam mobil lah. Mobil butut ke tempat saya. Kok lama Bu? Kenapa lama? Ini ya tanya ibu harus difoto dulu, terus di ini dulu, apa di check up dulu. Kenapa emang? Udah ya kesini aja. Saya masuk ke reskrim. Pak kenapa ini lama-lama? Pak sabar bayar supaya beres permasalahannya. Istri bapak ditahan. Waduh Mang Ai. Saya ininya tuh. Hati saya sakit. Gara-gara terjadi begini tuh. Ya ujung-ujungnya istri saya ditahan lah. Bukan langsung Polres,
tapi langsung kejaksaan istri saya. Di situ gak bisa pengacara, saya koordinasi dengan pengacara, bisa nggak tahanan kota, gak bisa karena yang menyangkut uang. Memang si jaksanya pernah ketemu sama saya, ini mau bukan masalah ini Pak, katanya tuh. Emang ini utang piutang, tapi sebetulnya nggak kuat, cuman ini ada atensi karena udah masuk pihak kejaksaan, nggak bisa apa-apa. Emang ini harusnya perdata, karena mungkin atensi dari luar, ini orangnya kuat katanya. Iya, kita cuman itu istri masalahnya utang itu 78 juta. Uang yang sedikit, tapi yang ratusan juta, 300 juta nggak ada yang ngaju. Di situ akhirnya sebagian, udah Bu kita jual aja rumah. Yang satu rumah di Kuningan itu dibikin jaminan ke si pemilik utang. Yang satunya dijual. Akhirnya istri kena vonis, sidang. Itu kena 1,5 tahun tapi menjalankan 11 bulan. Tapi sampai detik ini ke saya tuh masih ada yang guna-guna sampai detik ini. Terakhir kalajengking masuk kamar di bawah kolong kasur, di bawah kasur kalajengking gede hitam sama ular kobra. Saya tanya ke Pak Ustadz, Ustadz ini apa tandanya? Aduh ada yang ngirim katanya, cuman nggak keburu inilah bisa sayanya. Terus saya pernah kena santet, terakhir istri saya lagi ditahan di rutan, saya kena santet juga. Itu malam Jumat Kliwon di rumah. Mulai saya sadar, udahlah ke Pak Ustadz aja. Pak Ustadz saya ngomong, saya diobatin sama Pak Ustadz begini-begini. Dia, saya nggak ngomong juga dia udah tahu. Udah Kang, Akang mah istirahat aja dulu, nanti juga beres dengan sendirinya. Akhirnya harta saya habis, semuanya habis. Tapi alhamdulillah sekarang udah lunas. Karena udah ditahan berarti yang nagih udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah ditebus kesalahannya. Iya udah ditebus kesalahannya itu. Tapi adalah yang belum ini. Gitu. Yang belum puas tetap aja nagih ya? Iya. Disitulah akhirnya saya sadar dengan semua itu. Jadi kalau bisa kita dalam segala hal apapun, bentuk apapun, kita harus kembali ke Allah. Ke jalan yang benar lah. Jangan kita pikiran buntu. Pikiran terkadang ya orang pengusaha larinya ujung-ujungnya kayak begitu. Karena panik kan ya? Karena panik sebetulnya bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Itu aja. Ya, jadi kalau lagi panik jangan pergi ke pesugihan. Jadi jangan kita pergi ke pesugihan buat apa? Cuman hanya kita tambah mentok aja, rugi. Lari dari masalah, salah. Kita hadapin aja. Mau hitam mau putih kita hadapin. Kalau kita semakin lari bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Harus tetap di jalan Allah ya. Iya gitu Mang Ai. Dan pertebal keimanan iya, tentunya. Itu. Oke baik, Kang Rizky ceritanya menarik. Jadi berhati-hatilah dalam berbisnis juga ya. Iya. Jangan terlalu percaya kepada itu, teman dekat, betul. bahkan saudara sendiri. Iya, bahkan saudara sendiri betul. Kak Rizky mudah-mudahan cepat kembali normal ya, cepat amin, maju lagi. Amin. Kita minta doanya aja untuk semuanya. Semua segera sehat, amin. Usahanya sehat, keluarganya juga sehat ya. Sobat Malam Cekam, demikian akhir kisah dari Kang Rizky. Jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.